1 Januari 2025, Indonesia resmi menjadi mitra BRICS. Bisa apa Prabowo di BRICS? Yuk, luruskan. Jawabannya pertama-tama mesti kita lihat apa saja yang sudah diagendakan di BRICS untuk 2025. Sesudah itu baru kita cek ya, Pak Prabowo alias Indonesia bisa apa di BRICS. BRICS tahun 2025 akan diketuai oleh Brazil. Targetnya akan ada kesibukan yang luar biasa di awal tahun 2025 dan puncaknya nanti akan ada pertemuan kepala negara alias KTT di bulan Juli 2025. Agenda utamanya adalah reformasi sistem keuangan dan moneter internasional, yakni soal penggunaan mata uang masing-masing negara untuk transaksi perdagangan, juga untuk menghubungkan bank-bank sentral di negara-negara anggota dan mitra untuk mata uang digital, dan juga untuk membuat perjanjian pajak internasional. Intinya BRICS diusahakan makin praktis, makin taktis untuk menghadapi agenda 2024 di Rusia. Apalagi BRICS kan sekarang sudah punya bank sendiri, New Development Bank namanya, NDB. Bank multilateral yang dipimpin oleh mantan Presiden Brazil dan juga seorang ekonom, Dilma Rousseff. Klop banget kan? Selain itu, jumlah working groups dalam BRICS ternyata tahun ini aja, tahun 2024 saja, itu sudah bertambah jauh dibandingkan sebelumnya. Sekarang 90 working groups, dulunya cuma 40. Artinya Brazil bukan hanya akan sibuk mengetuai pertemuan, tapi juga menyusun draft konsep kegiatan, draft deklarasi, dan tentunya mengusulkan sistem dan mekanisme yang diusulkan. Pusat perhatian dunia akan ke Brazil, Brazil, Brazil. Nah, kembali ke pertanyaan apa yang bisa dilakukan Prabowo dalam BRICS. Menurut saya paling nggak ada 3. Pertama, pemetaan sektor apa saja yang aman untuk dikerjasamakan transaksi perdagangannya tanpa menggunakan US dollar. Jadi bukan cuma sektornya aja ya yang ada di Indonesia, tapi juga mitra-mitra dagang Indonesia. Yang kedua, membawa hasil studi tentang pemetaan bisa tidaknya menggunakan sistem pembayaran yang independen dari US dollar. Soalnya ini bukan cuma soal mau atau tidak mau, tapi secara sistem mau ditaruh mana pembayaran itu. Karena sistem pembayaran antar bank sekarang itu masih bergantung pada SWIFT banking system alias Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Sistem internasional ini adalah yang cepat, akurat, dan yang paling penting aman untuk mengirim instruksi transfer uang. Jadi kode SWIFT atau IBAN ini detail sekali, bukan hanya menyangkut nama bank dan negara, tapi juga sampai ke kode kota dan kode cabang bank loh. Per hari transaksi pesan antar bank itu mencapai 44,8 juta. Ini data dari Investopedia. Nah, bisa nggak Indonesia bantu yang beginian? Yang ketiga, meredakan ketegangan global akibat Amerika Serikat yang sangat insecure terhadap BRICS ini. Ini cukup rumit, tapi nggak mustahil sih sebenarnya, asal hati-hati dan konsisten. Misalnya bikin Amerika nggak ketakutan sama Cina atau nggak merasa terancam sama negara-negara yang bekerja sama dengan Cina. Jadi kalau Indonesia mau berkontribusi di BRICS, intinya mesti benar-benar dikerjakan lah ya pekerjaan rumah dari Kazan Rusia 2024. Bawa bahan-bahan pemetaan yang akurat dan yang penting juga siap untuk aktif dalam politik luar negeri untuk mendukung BRICS ini. Bisa nggak ya Pak Prabowo melakukan itu semua? Kita tunggu saja hasil laporan kegiatan BRICS 2025. Nah, itu POV saya. Apa POV kamu? Jangan lupa ketik di kolom komen. Like, subscribe. Aduh, ditunggu banget deh ya. Jangan lupa share ke teman-teman. Dan jangan lupa, kalau perusahaan kamu tertarik untuk bikin in-house training soal geopolitik atau pengambilan keputusan di bidang luar negeri, kontak-kontak kita aja ya, supaya kita bisa kenalan lebih jauh. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.